Sunan Gunung Jati merupakan salah satu orang ulama dari Wali Songo, Majelis Pendakwah Islam Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Memiliki gelar Susuhunan Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau putra dari Sultan Syarif Abdullah bin Ali Nur Alim, merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urutan yang ke-17 dari silsilahnya. Kemudian mempunyai seorang ibu Syarifah Mudaim yang bernama asli Ratu Rara Santang, merupakan putri dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Sunda Galuh atau Pajapakuan Pajajaran. Sehingga dari jalur bapak, beliau adalah keturunan Rasul, dan dari seorang ibu, beliau adalah keturunan raja dari tanah Sunda. Sejak kecil sudah nampak kecerdasan dari Syekh Syarif Hidayatullah dan ketekunannya terutama dalam bidang ilmu agama Islam. Syekh Syarif Hidayatullah juga sempat belajar di Mekah. Di sana beliau belajar pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Setelah dari Mekah, beliau berangkat ke Mesir untuk belajar pada Syekh Muhammad At-Tailah yang bermadzhab Syafi'i dan mempelajari ilmu tasyawuf. Syekh Muhammad At-Tailah memberikan nasihat agar pulang ke Nusantara dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Setelah itu, beliau berkelana dari Karawang, Kudus hingga Ampel Denta di Surabaya yang dimiliki oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel meminta Syekh Syarif Hidayatullah untuk mengajarkan ilmu agama Islam di Cirebon, yaitu menggantikan Syekh Datuk Kafi di Gunung Sembung. Selama mengajar di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa di Cirebon waktu itu. Selain itu, Syekh Syarif Hidayatullah memiliki istri dari keturunan Cina yang disebut Ong Tin. Pada saat di Cirebon, karena beliau mengajarkan ilmu agama Islam di kaki Gunung Jati, maka santri-santrinya memberikan julukan Syekh Jati atau Sunan Gunung Jati. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, maka Sunan Gunung Jatilah yang menggantikan kedudukannya. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, agama Islam berkembang sangat pesat di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan daerah lainnya. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Demak, dan Banten, maka dakwahnya makin kuat. Legitimasi kekuasaan politik, spiritual dari rakyat
mendorongnya terus melanjutkan misi dakwahnya penuh keyakinan sebagai penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati berhasil menaikkan kesejahteraan masyarakat sepanjang pesisir pantai Cirebon. Tidak butuh waktu lama, Cirebon tumbuh menjadi kota yang ramai oleh perdagangan komoditas rempah-rempah hingga beras. Beberapa pedagang asing dari Gujarat, Cina, dan luar daerah lainnya datang ke Cirebon. Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya memikirkan aspek religiusnya saja, akan tetapi memikirkan pula aspek ekonomi masyarakat sekitar sebagai penunjang gerakan dakwahnya. Dibangun dahulu kesejahteraan masyarakat, barulah setelah itu diajarkan tentang agama Islam agar makin kuat dan kokohnya Islam dipegang oleh masyarakat sekitar. Ibarat jika perut lapar dan haus, maka tidak akan bisa menerima ilmu agama Islam dengan baik. Hal ini persis dengan cara dakwah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik pada periode awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Pada saat itu, rakyat Majapahit sedang dalam keadaan kelaparan akibat perang saudara. Maka Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik membuat petak sawah baru dengan sistem irigasi yang lebih baik agar bisa menanam padi lebih banyak lagi. Karena jasanya itu, dari kerajaan Majapahit memberikan gelar kehormatan dan diberi sebidang tanah yang pada akhirnya digunakan untuk membangun pondok pesantren, pusat pengajaran agama Islam. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi, yang diperkirakan usia beliau saat wafat yaitu 118 tahun. Makam beliau terletak di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon Utara.